Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Bindo. Dalam kesempatan kali ini, Guru Bindo akan membahas tentang teks persuasif dan penjelasan akan dimulai dari peta konsep dari teks persuasif. Ini dia. Peta konsep teks persuasif. Ini berisi tentang gambaran secara umum apa saja yang akan kita pelajari dari teks persuasif. Tentu kita berangkat dari definisi dulu ya. Nah, nanti dari definisi kita akan belajar ke hal-hal lain seperti ciri-ciri, kemudian sifat, struktur, hingga kaidah kebahasaan. Nah, akan kita bahas secara lengkap. Plus akan ditambah dengan contoh dari teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Secara sederhana kita bisa mengambil kata kunci dari definisi teks persuasif, yaitu ajakan atau bujukan. Ciri-ciri teks persuasif itu ada 3 poin. Yang pertama adalah meyakinkan pembaca, kedua berisi kata-kata ajakan, dan ketiga menghindari konflik. Untuk poin ke-1 dan kedua mungkin sudah jelas ya, meyakinkan pembaca dan berisi kata-kata ajakan. Hanya saja yang ketiga, maksud dari menghindari konflik adalah isi dari teks persuasif biasanya ide-ide yang tidak memancing perdebatan. Itu intinya. Teks persuasif ini memiliki 2 sifat. Yang pertama tersurat dan yang kedua adalah tersirat. Tersurat maksudnya adalah teks tersebut bisa memiliki ajakan secara langsung. Sedangkan tersirat itu ajakannya secara tidak langsung. Ditandai dengan apa? Dengan kata-kata. Misalnya kalau langsung berarti langsung ada tuh kata-kata ajakannya. Kalau misalnya tidak langsung, dia bermakna ajakan meskipun tidak ada kata-kata ajakan. Poinnya adalah itu. Bicara soal struktur, kita akan bicara 3 hal. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah penutup. Dalam teks persuasif, pembukanya itu adalah pengenalan isu. Sedangkan isinya itu terdiri dari rangkaian argumen dan pernyataan ajakan, dan yang terakhir penutup itu merupakan penegasan kembali. Kita masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan yang biasanya ada di teks persuasif. Pertama ada kata teknis atau peristilahan. Kedua ada kata penghubung argumentatif. Ketiga ada kata kerja mental. Keempat ada kata-kata perujukan. Dan kelima ada kata kerja imperatif. Ini adalah kata-kata atau ciri bahasa yang ada di teks persuasif. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang contoh teks persuasif. Nah, ini adalah contoh teks persuasif itu. Dan bisa kita lihat kalau dari kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaannya ini tidak mengandung kata ajakan ya secara langsung. Otomatis sifatnya adalah teks persuasif tersirat. Nah, itu dia pembahasan tentang teks persuasif. Nah, secara terstruktur, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi sesuai dengan peta konsep yang sudah saya tawarkan tadi, jadi pembahasannya sebatas itu. Dan memang sangat cepat, bisa dijelaskan dengan sangat cepat dan bisa dipahami ya dengan sangat cepat pula. Tapi masalahnya kenapa pembelajaran ini bisa sangat panjang di kelas? Karena ada pembangunan konteks. Ada pembangunan suasana yang membuat kita lebih merasakan teks persuasif dekat dengan hidup kita. Nah, itu yang penting. Dan satu hal lagi yang menarik dari teks persuasif ini. Sebenarnya kalau kita terpaku pada buku, terpaku pada definisi, kita hanya menemukan contoh teks persuasif yang harus ada di buku paket atau di koran begitu. Padahal kalau kita ingin lihat dan baca lagi teks persuasif, kita bisa menemukan bentuk-bentuk yang bervariatif. Bentuk-bentuk yang lebih inovatif dan bentuk yang dekat dengan kehidupan kita. Di mana itu? Ya, di Instagram. Misalnya microblog. Itu ya. Biasanya di Instagram itu adalah contoh yang banyak mengandung teks persuasif di sana. Apalagi microblog ya. Di situ banyak teks persuasif yang segar dan sebenarnya dekat juga dengan kita. Jadi kita bicara soal bahasa Indonesia juga, kita bicara soal teks-teks yang dekat dengan kehidupan. Meskipun
kalau kita lihat dari teks-teks yang ada di Instagram begitu ya misalnya, secara struktur mungkin tidak lengkap, secara ciri kebahasaan ya mungkin tidak lengkap, tapi itu dekat dengan kehidupan kita, tapi itu kenyataannya. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Ya tidak masalah. Kita mengambil pokoknya, kita mengambil ide gagasan intinya. Setiap teks yang memberikan ajakan itu menjadi teks persuasif. Gitu. Dan ketika memahami itu, kita akan lebih leluasa untuk menggunakan bahasa sebagai media kreatif. Itu saja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.